Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalikina fi sabilihi wadda'ina bida'watihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Para ibu jamaah majelis taklim as-sakinah yang mudah-mudahan senantiasa sakinah dirinya, sakinah keluarganya, sakinah masyarakatnya, dan sakinah hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sekalian, wabil khusus ketua dan pengurus Majelis Taklim As-Sakinah Bu Haji Odi. Mama sehat? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Hatinya sehat? Fisiknya sehat? Pikirannya sehat? Alhamdulillah. Karenanya materi yang akan kita bahas merupakan materi yang sangat penting dan saya akan memulai dari sesuatu yang lebih penting sehingga nanti Ustazah Mahmudah akan melanjutkan tentang materi-materi tersebut. Karena berbicara tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, itu merupakan materi yang tidak cukup kita pahami, namun perlu kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karenanya di awal pertemuan ini kita harus senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Bersyukur kita bisa dipertemukan dengan orang-orang yang salih. Dan nikmat, setelah nikmat iman, nikmat Islam, ketika kita merasa nyaman jika bertemu orang-orang yang salih. Jika kita tidak nyaman dengan majlis ilmu, maka itu salah satu tanda jiwa kita tidak sehat. Nah, kira-kira pertemuan selasaan, pertemuan yang dirindukan atau sebatas ngisi waktu kosong di rumah tangga? Karenanya bertemu dengan orang yang saleh itu merupakan pertemuan yang sangat dirindukan. Sampai Allah sampaikan fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Jadi karena sebab nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi saudara. Dan persaudaraan dalam Islam, persaudaraan yang dibingkai dengan keimanan ini, itu menjadi persaudaraan yang abadi. Persaudaraan yang abadi. Bukan hanya bertemu di dunia, namun akan Allah berikan jaminan untuk bisa bertemu kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan persaudaraan, pertemanan
yang didasarkan dengan harta, maka tidak akan abadi. Jika harta hilang, selesai pertemanannya. Jika berteman, bersahabat, bergaul karena jabatan, kalau sudah pensiun mah jauh. Ya, kalau sudah pensiun kita merasa sendiri. Makanya dalam hidup ini tidak pernah ada pensiun. Kapan kita pensiun? Ketika Allah memanggil kita. Maka tugas kita itu tidak dibatasi dengan 60 tahun. Selama kita masih hidup, kita masih wajib menjalankan tugas kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya tadi yang ditanyakan, bagaimana hati-hati kita semuanya pada pagi hari ini? Bagaimana hati-hati ibu pada pagi hari ini? Apakah betul-betul bahagia? Betul-betul senang? Insya Allah. Karena salah satu majelis yang harus menjadi majelis yang dirindukan, majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Sampai Rasul menyampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Saha jalmi, ya sadaya jalmi tak? Bukan, jalmi. Siapa yang keluar rumah? Tadi dari rumah ada yang cukup 2 menit, Wahida 2 menit dari sana. Saat tadi setengah jam, sudah lebih dari setengah jam. Jadi barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan. Ya, mudahkan jalan-jalan kita ke surga Allah SWT. Nah, jika surga saja Allah mudahkan, maka urusan dunia itu sangat dan lebih mudah. Namun kebanyakan orang mengejar sesuatu yang tampak dan mengabaikan yang tidak tampak. Misal, ibu-ibu kalau membangun rumah sungguh-sungguh nggak? Serius nggak? Kalau kurang biayanya, kadang pinjem-pinjem nggak? Seandainya kehabisan, kan antara prediksi sama kenyataan kadang-kadang meleset. Udah habis biaya, di lemari ada gelang 10 kilo. Kira-kira dijual nggak? Ya, artinya manusia itu untuk membangun rumah di dunia, dia kerja keras, banting tulang, meras keringat untuk mendapatkan rumah yang tidak lama itu akan ditinggalkan. Cepat atau lambat, walaupun kita kerja keras, kadang-kadang ada orang yang baru jadi rumahnya sudah ditinggalkan. Ada orang yang belum selesai membangun rumah, ditinggalkan. Ya kan? Nah, di masyarakat banyak baru nempati satu minggu, ternyata sudah ditinggalkan. Dan tidak sedikit orang yang membangun rumah di surga itu tidak sukses. Padahal rumah di surga akan ditempati khalidina fiha. Berarti semestinya kalau kita membangun rumah di dunia yang akan kita tinggalkan itu begitu sungguh-sungguh, maka mestinya membangun rumah yang akan kita tinggali selamanya di surga harus lebih dari itu semuanya. Nah, kalau pertanyaannya, kalau ngaji di Asakina dengan ke mall lebih serius mana? Nggak ada ya. Diajak untuk gesek ATM di ATM,
sama menggesek baca Quran? Lebih semangat mana? Enggak, kita itu selalu melihat apa yang tampak di depan kita. Maka ini berkaitan tentang tazkiyatun nafs. Betul nggak kita merasakan itu semuanya? Makanya seorang sahabat yang bernama Hanzalah, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, ya, suatu ketika Hanzalah menyampaikan, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Ya, kenal Hanzalah? Kenal Hanzalah nggak? Kenal, gimana kenalannya? Nah, Hanzalah juga mengatakan Hanzalah munafik. Ketika Abu Bakar mendengar Hanzalah mengatakan Hanzalah munafik, dan ketika Abu Bakar bertanya kenapa kamu mengatakan seperti itu, dan kemudian Abu Bakar mengatakan Abu Bakar munafik. Apa yang dirasakan oleh sahabat ini? Dia merasakan ketika sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa bahwa surga dan neraka itu tampak di depannya, sehingga dia tidak ingin menjadi salah satu bahan bakar api neraka, dan dia ingin selamanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau sudah pulang dari pertemuan, pulang dari ngaji, dari asatidz, lupa itu. Ingatnya apa? Mall. Ya, jabatan, ingatnya dunia semuanya. Berarti kalau kita lihat ucapan Hanzalah tadi, berarti kita lebih daripada munafik, ungkapan saking sensitifnya hati kita. Kadang-kadang kita di masjid aja, di majelis ilmu masih sempatnya apa? Buka status, ya kan? Betul. Kadang-kadang kita sedang ngaji masih sibuk dengan ingat ini kan? Ya enggak udah. Enggak. Insya Allah tidak. Walaupun sering juga. Alhamdulillah. Kuatnya fisik ketika ruhiyahnya lemah, maka menjadi lemah fisiknya. Sedangkan kuatnya ruhiyah meskipun fisiknya lemah, maka dia akan mampu melangkah. Coba kita lihat, kan banyak orang yang bisa mampu berlari berkilo-kilometer, namun banyak orang yang mampu melangkah masjid, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Lebih ringan mana? Secara fisik lebih ringan ke masjid. Namun ternyata ketika fisiknya kuat, namun ketika ke masjid tidak hayya 'alas shalah, meskipun sehat, ternyata itu sangat berat. Coba lihat mama itu kan, ya kan, sampai duduk itu kalau nggak di sini yang kuat itu nggak mungkin sampai di sini, ya kan? Kan banyak orang-orang yang lebih muda daripada ibu. Oh, berarti ibu tua ya? Bukan begitu ya, itu masih muda semuanya nih. Menjelang kemana nih? Kalau menjelang itu kan tinggal berapa langkah. Kan banyak orang-orang yang usianya di bawah ibu, supaya nggak tersinggung kalau lebih muda daripada itu, nanti mengatakan oh satu kuat, sehat, bugar kan, nggak memanfaatkan kesempatan untuk bisa berada di majelis ilmu. Maka bersyukur kita bertemu orang-orang yang soleh solehah
kita berkumpul di majelis ilmu. Maka pernah Rasulullah SAW ketika keluar rumah itu bertemu dengan dua halaqah, dua kelompok. Satu kelompok sedang dalam majelis ilmu, kelompok yang kedua sedang dalam majelis zikir. Dua-duanya baik kan? Baik. Ternyata Rasulullah bergabungnya dengan mana? Bergabung majelis ilmu. Nah, kalau ibu ada majelis ilmu, ada majelis rumpi, kira-kira enak yang mana? Insya Allah. Ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-Jamuh. Kenal dengan Amr Al-Jamuh? Kalau dengan artis kenal nggak? Tahu namanya nggak? Lebih banyak mengenal nama artis atau mengenal nama para sahabat? Nah, kita harus mengenal para sahabat. Nah, Amr Al-Jamuh seorang sahabat yang menjadi seorang yang gugur dalam perang Uhud. Ingat perang Uhud? Tahun seberapa perang Uhud? Buka. Kalau nanti malam jadwal sinetronnya tentang apa? Nah, kalau itu kan ketika di haji itu kan atau umroh kan mampir atau lewat ke Bukit Uhud. Nanti mudah-mudahan majelis dari As-Sakinah ini nanti pengajian Selasanya di Masjid Nabawi. Amin. Masjidil Haram. Amin. Tapi jangan hanya amin aja. Harus dibuktikan kan? Buktinya apa? Dan nabung. Di saat itu kan kita pengajian di lantai teratas di Masjidil Haram, ya kan? Jadi habis sholat subuh, terus majelis ilmu di situ sampai ketemu dengan sholat duha, baru kemudian pulang. Nah, berarti yang nyuting juga harus ini. Nah, nanti ketika ada absen di surga, ketua MT As-Sakinah hadir masuk surga. Kita ada absen semuanya, mana tukang syuting yang nggak ada? Nah, harus dipanggil berarti kan, dicari. Nah, Amr Al-Jamuh menjadi salah seorang sahabat yang syahid dalam perang Uhud, maka dimakamkan di depan Bukit Uhud. Ya, ada 70 orang. Nah, Amr Al-Jamuh ini seorang sahabat yang sudah tua. Fisiknya tidak sempurna, cacat. Dan istri dan anak-anaknya tidak mengizinkan untuk ikut perang Uhud. Namun dia punya semangat yang kuat, rohnya sehat. Maka Amr kemudian mencari alasan yang kira-kira Rasulullah mengizinkan agar dia bisa ikut berperang. Nah, singkat cerita, Amr Al-Jamuh menghadap Rasulullah SAW menyampaikan alasan agar dia bisa ikut perang. Rasul mengizinkan, dan singkat cerita termasuk salah satu sahabat yang syahid dalam perang Uhud, padahal sudah tua, fisiknya lemah. Berarti apa? Lemahnya fisik ternyata tidak memengaruhi seseorang untuk menjalankan perintah Allah ketika ruhiyahnya kuat. Kita lihat ada seorang sahabiat, seorang sahabat wanita, sholat malam itu sampai
mengikatkan tubuhnya di tiang. Jadi ketika masjid diikat di tiang situ untuk mampu bertahan berlama-lama. Pun ketika Rasul tahu dilarang. Jadi kalau sedang sholat malam kok ngantuk, tidur dulu. Kalau seger lanjut. Namun kita melihat dari sisi apa? Semangatnya. Jangankan kalau kita kan sehat saja baru batuk sedikit, ya kan? Tadi menggambarkan betapa dia semangatnya sampai diikatkan tubuhnya di tiang hanya untuk bisa mampu berdiri dalam sholat malam. Ada seorang tabi'in, seorang ulama yang ketika dia sholat malam itu di atas atapnya, di atas atap. Agar apa? Agar dia mampu bertahan berdiri dengan anteng ketika dia banyak bergerak, maka bisa dia lancar. Tapi betapa dia menjaga kekhusyuan, ketahanan dirinya untuk mampu bertahan dalam sholat malam. Kita lihat dalam perang Badar. Tahu perang Badar? Perang Badar, perang yang pertama. Ada dua anak kecil yang bernama Mu'ad bin Jabal sama Mu'ad bin Amr al-Jamuh. Dua-duanya bernama Mu'ad. Dari dua Mu'ad ini dia ikut perang Badar, dia yang membunuh Abu Jahal. Padahal dia belum pernah ketemu Abu Jahal. Dia karena sering mendengar Abu Jahal orang selalu mengejek Rasulullah SAW, maka muncul semangat untuk membela Rasulullah SAW. Nah, dalam dua riwayat kali masih anak-anak, dia belum mampu memegang senjata. Nah, karena dia belum mampu memegang senjata begini, belum mampu, maka senjatanya diikatkan di tangan, diikatkan. Kita ingat film anak-anak itu yang ada payak kamera, ya kan? Begini, diikatkan di tangan. Akhirnya ketika dia bertanya mana yang namanya Abu Jahal, ketika ditunjukkan maka langsung dikeroyok oleh dua Mu'ad ini. Singkat cerita itu menggambarkan apa? Meskipun dia masih anak-anak, ya, belum mampu memegang senjata, mempunyai semangat yang kuat untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa takutnya hilang. Kenapa? Ruhiyahnya sehat, ya, ruhiyahnya kuat, sehingga rasa takutnya itu hilang dan semangat juangnya luar biasa. Halo? Tadi malam pada tahajud nggak? Insya Allah. Kalau nggak tahajud nyesel nggak? Maka ada seorang ulama, ada seorang yang datang kepada seorang ulama tabi'in. Ketika sampai di rumahnya, ternyata seorang ulama dia menangis. Ketika ditanya, kenapa Anda menangis? Apa karena sakit? Tidak, lebih dari itu. Apakah karena ada saudaramu yang meninggal dunia sehingga engkau menangis? Tidak, lebih dari itu. Kalau ibu menangis karena apa? Kalau kita menangis rata-rata karena apa? Ya bunda, kalau saat menangis kan menangis nanti banyak macam tangisan. Ada menangis karena bahagia, ada menangis karena bersedih, ada yang menangis karena terpaksa, ada menangis karena ikut-ikutan. Ya, ada menangis karena iman. Kalau nangis saya ikut-ikutan kan, dia malu kalau nggak ikut nangis, dia pura-pura menangis.
Nah, apa yang menyebabkan seorang ulama tabi'in dia menangis? Kok bukan karena dia sakit? Dia menangis bukan karena ditinggal wafat oleh keluarganya. Ternyata dia menyampaikan, kemarin malam aku tertidur saking pulasnya sampai aku terlewatkan sholat malam. Itulah yang menyebabkan aku menyesal, menangis. Kenapa tidak bisa sholat malam saat ini? Kalau ibu kehilangan duit sama kelewatan sholat malamnya, tapi sedih. Sampai ada orang kehilangan pasangannya itu sampai minggu berbulan sampai sedih kan, belum move on kata anak muda. Nah, ternyata ulama tadi hanya kelewatan satu malam saja dia menangisnya melebihi tangisan ketika kehilangan keluarganya. Berarti ini gambaran apa? Dan betapa lembutnya hatinya karena dia mentazkiyah nafasnya, mentazkiyah nafas, membersihkan jiwanya. Kita ingat ada seorang anak kecil bisa sengaja mengawal dengan kisah-kisah. Ada seorang anak kecil ketika dia mengambil air wudhu di pinggir kali, dia menangis terseduh-seduh. Datanglah seorang kakek dan menegurlah, nah, kenapa engkau mengambil air wudhu sambil menangis seperti itu? Sang anak kecil ini dia mengatakan, kenapa aku menangis? Ketika aku teringat akan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Dalam ayat itu kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka, yang bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Dan aku tidak ingin menjadi salah satu bahan bakar api neraka. Dan sang kakek mengatakan, nah, kamu masih kecil, belum punya dosa, nggak layak kamu disiksa oleh api neraka. Apa kata sang anak? Dia menjawab sehingga sang kakek terperangah dengan jawaban sang anak ini. Wahai kakek, engkau orang yang sudah pengalaman hidup, bukankah engkau perhatikan ketika seseorang tidak mau menyalakan api, maka orang itu akan memulai membakar ranting-ranting yang kecil terlebih dahulu, dan begitu sudah menyala apinya baru memasukkan kayu-kayu yang besar. Kan kita masih ingat waktu masih muda kan, masih kecil dulu. Ketika masak saat itu kan masih musim tunggu, ya kan? Kadang ditiup kan, ya. Kalau Bu Haji ini masih ingat karena ini angkatan kita masih ingat ya, ditiup kan? Kan ketika masak ditunggu, apakah langsung kau yang besar kita masukkan? Cari yang kecil aja dulu, mana yang kecil? Dipilah-pilah. Padahal kayu besar banyak di situ. Kenapa kita pilih nyari yang ranting yang kecil? Ya, kita tunggu, dan kita kasih minyak, baru dinyalakan. Masih mati tiup, gitu kan? Begitu nyala baru yang gede dimasukkan. Ternyata anak kecil, dia peka lembut hatinya ketika dia melihat orang yang sedang membakar api, dia renungkan, oh ternyata bapakku ketika menyalakan api memulai ranting-ranting yang kecil. Aku tidak ingin menjadi orang yang pertama menjadi bahan bakar api neraka. Ya kan?
Halo. Itulah tandanya tazkiyatun nafs. Maka pada permohonan Allah sudah dikasih pengantar, dan saya akan mengawal dengan pengantar dulu. Supaya tazkiyatun nafs ini harus selalu, ya, selalu. Kan nanti sarananya cukup banyak. Salah satunya sholat. Sholat menjadi sarana untuk tazkiyatun nafs. Nah, tatkala kita sholat, betul-betul kita hayati, tadabburi, renungkan setiap lafaz yang kita ucapkan, setiap gerakan yang kita gerakkan, hingga akan menghasilkan kelembutan. Makanya sholat itu kan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka jangan sampai ada istilah STMJ. Nah, sholat terus maksiat jalan. Berarti sholat yang dilakukan tidak membentuk pribadinya menjadi lebih baik. Berarti dia salah dalam sholat. Ya kan? Makanya sebelum ke sana kita harus ma'rifatul Islam. Nah, ini sesi kita temanya ma'rifatul Islam. Nanti suatu saat akan sampai ke sana, tazkiyah, mengenal Islam. Sudah kenal belum dengan Islam? Sudah kenal Islam belum? Halo? Tahu atau kenal? Nah, bisa cari uang. Enggak ada. Ada uang 1.000, contoh uang 1.000. Uang 1.000 rupiah. Jangan yang 100 ya. Ternyata nggak ada isinya. Nah, 100 rupiah. Nah, ini berapa ini? 1.000 rupiah. Kita lihat seorang anak yang baru mengenal uang 1.000 rupiah yang logam. Logam bukan ini? 1.000 bukan? Bener 1.000 ya? Kelihatan khawatir kelihatannya 100.000. 1.000 rupiah logam. Ketika seorang anak baru mengenal uang 1.000 rupiah dan logam, maka pasti ketika dikasih uang 100.000 mau tidak? Tidak. Kata dia dikasih uang 1.000 dalam bentuk kertas, mau tidak? Kenapa dia tidak mau? Tidak kenal, tidak tahu. Ya, kan? Nah, orang yang sudah tahu yang ini uang, misalkan uang 100.000, misal uang bukan ini. Misalnya uang 100.000, uang bukan ini. Bukan. Nah, ini kan menghadirkan kefokusan. Ini adalah uang 100.000. Betul kan? Bukan. Udah masih mikir. Ini 100 bukan? Kalau orang sudah mengenal uang 100.000, kira-kira kalau ibu tadi berangkat ke sini oleh suami, mak kasih uang transport 100.000. Mau nggak? Kenapa nggak mau? Kan sama-sama uangnya. Nilainya nggak akan sampai ke Masjid As-Sakinah ini, ya kan? Nah, itulah pentingnya kita mengenal apa inti daripada uang itu. Inti sari uang apa?
Intisari uang apa? Waktu SD kan kita diajarkan uang itu sebagai apa? Alat tukar untuk transaksi, sehingga uang itu menunjukkan harga, nilai suatu benda. Makanya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya beliau menyampaikan uang ibarat cermin, kalmirah kata beliau. Atau ulama-ulama zaman dulu itu, beliau pakar agama sekaligus pakar dalam bidang termasuk masa ekonomi. Nah, uang kata beliau adalah kalmirah, seperti cermin. Apa maksud cermin? Maksud cermin apa? Menunjukkan, ya kan? Kalau ibu bercermin, yang muncul ibu atau suami ibu? Ya kan? Kalau kita bercermin, berarti yang tampak adalah kita. Artinya uang itu bisa menunjukkan harga ini. Kalau nggak ada uangnya, ada nilainya nggak? Karena ada uang, maka berapa harganya? Berarti menunjukkan nilai suatu benda. Makanya kalau ibu bercermin, jangan salah berdoa, jangan sampai Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nanti dimakan cerminnya. Nah, intisari bercermin itu apa? Intisari bercermin itu apa? Menutupi kekurangan sendiri, mengetahui kekurangan sendiri. Kalau sudah tahu, perbaiki diri. Kalau yang kurang fisiknya diapain? Didepul. Makanya kalau kita hafalkan hayati doa bercermin itu kan intisarinya bukan fisik. Intisarinya apa? Ruh, akhlak kita. Namun kebanyakan orang lebih sibuk dengan fisiknya daripada akhlaknya. Ya kan? Maka harus dipahami setiap doa itu. Banyak Pak para wanita yang dia siap untuk mengeluarkan biaya berapapun agar fisiknya. Ada orang yang mengeluarkan biaya besar untuk akhlaknya? Ya kan? Jadi intisari bercermin dan berkaitan tentang akhlak, ruhiyah, sehingga menghasilkan akhlak. Karena fisik itu walaupun didempul 1 senti sekalipun, bertambah usia maka tetap itu akan menurun. Ya, kalau barang bisa diretor kan? Ya kan? Kalau barang kan bisa diretor. Nah, meskipun di make up setebal 1 senti sekalipun tetap akan berkurang. Semakin bertambah usia semakin lemah, semakin menyusut. Nah, kalau akhlak harusnya apa? Semakin bertambah usia semakin bertambah baik. Maka fa'ahsin Allahumma kama hasanna khalqi fahassin khuluqi. Jadi intisarinya adalah perbaiki perilaku kita, akhlak kita. Dan sampai kita sibuk memperbaiki fisik, lupa dengan perbaikan akhlak kita. Karena fisik akan terus menurun dan akhlak harus semakin baik. Maka seperti padi semakin tua semakin menurun. Halo, ini baru udah jam 9. Ini baru mau masuk ini. Jadi menghadirkan suasana hari dulu. Inilah pentingnya kita harus mengenal Islam, ma'rifatul Islam. Nah, kenapa kita harus mengenal Islam? Banyak orang yang menjadi Muslim hanya sebatas identitasnya dia Islam. Ada orang yang menjadi Muslim
karena dilahirkan kedua orang tua yang muslim sehingga dia menjadi muslim. Ada orang yang menjadi muslim karena lingkungannya mayoritas muslim. Berarti dia hanya sebatas apa? Sebatas ikut-ikutan. Berarti kalau seandainya dia tinggal di bukan mayoritas muslim, berarti dia akan mengikuti mayoritas di daerah tersebut. Berarti ketika dia dilahirkan oleh orang tua yang bukan muslim, dia akan mengikutinya sesuai dengan agama orang tuanya. Nah, hidup ini tidak boleh kayak apa? Kayak busa. Busa itu kan bergerak kemana tergantung apa? Angin, tergantung arah angin, arah air. Busa kan yang bui. Nah, bukan busa mesel. Kalau Bu Aida, kalau busa ingatnya tidur kan? Maka tidur itu ada 4 macam. Tidur nanti ada 4 macam. Ada tidur yang alami. Kapan tidur? Karena dia ingat busa, ingat tidur. Berarti ada 4 macam tidur. Tidur ada 4 macam. Yang pertama, tidur yang alami. Kapan tidur yang alami itu? Malam hari. Wa ja'alna naumakum subata. Ketika kita tidur tengah malam, maka untuk istirahat. Agar ketika kita bangun, maka menjadi segar. Maka tatkala kita bangun, kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan wa ilaihi nusyur. Coba apa makna inti daripada doa bangun tidur? Bersyukur kan? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali. Berarti ketika kita dibangunkan, Allah berikan kesempatan perbaikan diri. Kan bersyukur. Sudah berapa kali kita diberikan kesempatan Allah untuk perbaikan diri? Sudah berapa kali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk perbaikan diri? Walaupun tidak usianya 70 misalnya, atau 40 ya. 40 berarti kan 40 kali 365 hari dalam setahun. Berarti berapa ribu? Berapa kira-kira? Oke, kita turunin jumlahnya. Kadang-kadang kita lihat dengan angka-angkanya. Misalnya ada orang yang usianya 10 tahun. Ya, 10 kali 365 hari sama dengan berapa? Berarti sejumlah itulah Allah memberikan kesempatan kita untuk perbaikan diri. Apa enggak cukup usia kita sudah 60 tahun ini? Ya kan? Bu Andi kan 65 69 kali 365 sabaraha. Kalau saya kan 52 kali 365 sabaraha. Di sebelah kanan ini berapa usianya? 63. Kecuali Bu Aida 36 kali 2. Artinya Allah berikan kesempatan kita bukan sekali 2 kali, berulang kali Allah berikan kesempatan. Kapan kita segera untuk kembali persiapan bekal untuk menghadap Allah saatnya kita tiba. Bahkan kalau saya lihat mengingat lagu-lagu anak-anak itu, kalau kita renungkan itu cukup mengingatkan misalnya tik 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 bunyi hujan di atas genting. Kemudian apa? Kemudian ya, lagu saat ibu masih TK sampai hari masih apa? Coba
Coba kalau baca ayat Quran, masih apa enggak? Itu kan kita kaitkan dengan ayat Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Tatkala kita dilahirkan 69 yang lalu, 63 yang lalu, ya, dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Saat itu kita bersedih nggak punya apa-apa. Nah, sekarang pulsanya habis saja sudah isi pulsa, kuotanya habis. Kalau dulu aslinya apa? Nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Dan Allah berikan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a, kita diberikan telinga, wal absar, diberikan mata, wal afidah, diberikan hati, diberikan akal. Coba kita renungkan dengan lagu tadi. Kita diberikan telinga, tik 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 bunyi hujan. Betul nggak itu bunyi hujan? Dan jangan bunyi sekoteng. Kan kalau di kota itu kan banyak bunyi-bunyian yang menunjukkan jualan tertentu. Ya, ketika tek 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 itu, apa kalau ibu mah? Kalau yang syuting mah nggak apa ya. Kalau tik tik bunyi apa? Kalau zaman dulu kan di Jakarta ada bunyinya minyak tanah gitu. Kalau ada bunyi sayur atau putu kan. Jadi ternyata nggak cuma kita hanya dengarkan saja, kita perhatikan betul nggak itu bunyi cantik tadi. Ya, saya tahu wal absar, kita berikan mata. Artinya coba tengok benar nggak itu bunyi hujan. Jangan-jangan bunyi tantang di hutan. Maka tengoklah, berarti lihat. Ya, apa buktinya itu hujan? Dan ranting basah semuanya. Akhirnya siapa menurunkan hujan? Allah SWT. Bagaimana Rasul mengajarkan ketika turun hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Makanya kembali kepada Allah. Mungkin saat itu kan kita belum merenungkan, ya, hanya sebatas lagu. Nah, kalau kita renungkan, kita mengingatkan kepada Allah SWT. Makanya seringlah hati kita sirami dengan air keimanan. Terus senantiasa tumbuh pekar iman kita. Jika tumbuh semangat kita, meskipun fisik kita sakit seperti mama sakit kan, tetap bisa datang ke majelis ini. Belum tentu kita bisa datang ketika nanti seperti mama kan. Belum tentu. Nah, maka di sini pentingnya memperbaiki mentazkiyah nafas kita. Nah, apa itu Islam? Kan ada yang mengatakan Islam itu sebuah singkatan dari Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Benar ya? Nah, apakah itu? Tidak. Karena kebetulan kita orang Sunda kenal dengan lohor. Ya kan? Coba orang Betawi kenal nggak dengan istilah lohor? Kenalnya apa? Itu kalau jadi singkatan, ini apa? Isdah. Isdah, kan? Nah, karenanya kita perlu ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Selama masih ada kesempatan, selalu kita tingkatkan pengenalan kita terhadap Islam sehingga semakin komitmen. Karena kalau kelapa itu intisarinya adalah santan, ya, uang intisarinya apa? Alat tukar tadi, ya kan?
Kalau bercermin tadi intisarinya apa? Perbaiki akhlak kita. Kalau berislam intisarinya apa? Intisari kita ngaji itu apa? Intisari kita ngaji, kan kita mengaji ini sudah berapa tahun ini? Udah posisi ganti ya, menunjukkan usia. Intisari ngaji itu apa? Belajar. Intisari belajar itu apa? Menambah ilmu. Intisari berilmu itu apa? Intisari perbaikan itu apa? Intisari perbaikan diri itu apa? Perubahan at-taghyir. Didapat hadiah dari ketua. Jadi intisari belajar ngaji itu berubah. Dia tahu. Setelah tahu, jadi tadinya dia dengan belajar ngaji menjadi tahu. Setelah tahu apa? Mengamalkan. Jadi dengan mengamalkan berubah tidak? Berubah. Contoh, kita belum tahu, hanya kita tahu kulu washrobu, ya, makanlah dan minumlah. Sehingga kita terbiasa kadang makan minum tangan kanan, kadang kita menggunakan tangan kiri, kadang kita berdiri, kadang kita sambil duduk. Kan? Setelah itu kemudian kita disampaikan dalam majelis ilmu, ternyata Rasul mengajarkan, Islam mengajarkan berarti kan kalau makan minum menggunakan tangan. Jadi kita tahu tidak? Setelah itu kita amalkan, berarti berubah tidak? Berubah menjadi baik menggunakan tangan kanan jika tanpa mengenai. Kemudian ada ajaran tentang Rasul Islam melarang kita ngerumpi. Berarti kita harus berhenti ngerumpi. Setelah kita mengaji, kita masih suka ngerumpi enggak? Kalau masih berarti belum berubah. Harusnya langsung berhenti. Ya kan? Kita tadi makan. Nah, langsung berubah dari tangan kanan. Jadi maka intisari apa? Ngaji, belajar adalah berubah. Halo? Lanjut? Abu Sabaraha? Udah 9 lebih. Telat berapa tadi? Telat setengah jam. Sama setengah jam. Dia telat 5 menit. Nah, Islam itu memiliki makna. Yang makna Islam itu harus mencerminkan perilaku pemeluknya. Kan kita sering mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu bukan sebatas kita ucapkan, ada konsekuensi, ada tuntutan harus kita lakukan. Ketika kita mengucapkan raditu billahi robba, aku ridho, Allah adalah Tuhan. Apa buktinya? Dari ucapan kita mengucapkan raditu billahi robba. Ya, intinya apa? Kita harus ridho. Bukti kita ridho sesuai dengan intisari Islam itu adalah apa? Tadi di awal kita sampaikan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah intisari kehidupan. Jadi intisari kehidupan adalah itu. Jika disederhanakan, apa kalimatnya? Inti daripada hidup ini
Apa Bu? Jadi hidup untuk Allah, hidup untuk Islam. Itu inti sarinya. Berarti ketika dia melakukan apa saja, maka harus lillah. Datang ke sini, lillah. Nyambel, lillah. Jadi apa yang kita lakukan harus lillah. Ketika dia menjadi seorang pejabat dalam rangka penghambaan kepada Allah, maka akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Ya. Jadi intinya adalah hidup untuk Islam, hidup untuk Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan semua ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita itu lillahi rabbil alamin. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan hidup ini untuk Allah? Nah, kalau sudah lillah akan tertazkiyah. Jangan sampai nama masjid kita as-sakinah, kemudian hati kita tidak sakin. Kan tenang, ya kan? Tenang hatinya. Ketika tenang berarti dia akan peka. Misalnya ketika ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila, Allah bangunkan kita di tengah malam agar sholat malam. Berarti segera bangkit. Allah menginginkan bukan sembahyang malam, illa qalila, sebentar saja. Nah, usia kita ini kan rata-rata kalau sudah isya kan langsung ongap-angop. Ya kan? Sholat isya itu udah ongap-angop gitu. Benar, ongap-angop itu kan bahasa Jawa ya. Sundanya apa tuh? Kan gitu kan? Ini udah begitu terus. Apa? Muak, ya? Jadi kita udah isya ada muak, kadang maghrib aja udah muak. Ya kan? Dan nanti ketika bangun, jadi usia-usia kita ini tidurnya mah cepet. Kalau udah isya mah udah inginnya tidur. Nanti bangunnya pun cepat. Kalau udah bangun nggak bisa bangun tidur lagi. Dan rata-rata usia kita jam 2, jam 3 udah bangun. Ya kan? Ada nggak yang bangunnya jam 5? Nggak ada, rata-rata kita bangun jam 2, jam 3. Ya kan? Namun apakah ketika kita bangun jam 3 langsung kita bangkit dan sholat malam, atau sedang menghitung plafon? Ya kan? Ketika kita bangun jam 3, apa kita langsung ke kamar mandi untuk siap-siap sholat malam, atau kita menghitung dulu? Oh, ada yang bocor atas nanti pagi bilang ke papahnya akan nyari tukang bocor. Ternyata sudah bangun malam tidak menjamin kita bisa sholat malam. Kenapa? Karena di sini Islam itu memiliki makna yang makna itu harus mencerminkan kepribadiannya, sehingga dia siap menjadikan hidup ini untuk Allah, hidup ini untuk Islam, sesuai dengan ikrar janji kita yang kita ucapkan tiap hari tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang kita ucap berulang-ulang, janji kita ucapkan berulang-ulang. Nah, yang pertama nanti ada 5 ya, cuma satu saja. Islam itu, kalau agama selain Islam itu kan namanya selalu diambil dari siapa yang membawa atau dari mana munculnya agama tersebut. Kan? Kalau Islam memiliki makna, maka tidak diambil dari siapa yang membawanya atau dari negeri mana pertama kali muncul.
Karena Islam itu agama samawi yang Allah turunkan sejak manusia pertama. Ya. Misal kalau kita Fir'aun, Fir'aun ya, Fir'aun, kenal, tahu ya, pernah mendengar ya. Fir'aun ini dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Coba kita renungkan dalam kitab logika. Jika Fir'aun dia mengaku Tuhan, ya, Fir'aun ini punya ayah enggak? Punya kakek enggak? Nah, berarti Tuhannya ayahnya siapa? Alam semesta ini ciptaan siapa? Kok dia mengaku Tuhan? Sudah ada alam semesta, dia baru ada. Berarti siapa yang membuat bumi? Alam semesta. Ya kan? Ternyata terbantahkan langsung. Nah, yang pertama, Islam itu bermakna Islamul wajahi. Islamul wajahi. Artinya menundukkan wajah. Menundukkan wajah, artinya tunduk. Ya, tunduk. Karena di dalam ayat dijelaskan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tunduk. Dari kata tunduk ini, maka seorang muslim berarti orang yang mengatakan Islam sebagai agamaku, tadi kan raditu billahi robba wa bil islami dina. Berarti seorang muslim harus menjadi orang yang senantiasa tunduk kepada Allah. Dan tunduk itu menghasilkan apa? Tunduk akan menghasilkan ketapatuhan, patuh, dan patuh akan melahirkan ketaatan. Ketaatan akan melahirkan apa? Takwa. Taat melahirkan sikap siap menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan siap meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Ya kan? Jadi mana Islamul wajhi? Bisa pakai jilbab bagi wanita itu wajib, larangan atau perintah? Perintah. Kapan kita mulai mengenakan jilbab? Pada usia berapa? Ya kan? Kalau ketika usia kita 30 tahun berarti kita tidak taatnya berapa tahun itu? Ya kan? Maka ketika seorang yang beriman ketika diseru oleh Allah, maka ungkapan jawaban orang yang beriman ketika ada perintah, ketika ada larangan, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi ketika ada perintah, sami'na wa ata'na, langsung laksanakan. Jika ada larangan, sami'na wa ata'na, langsung ditinggalkan. Sudah ketundukan. Nah, kalau seandainya ini setiap kita merupakan cerminan dari makna Islamul wajhi, maka akan menjadikan kehidupan akan harmonis dan luar biasa. Hayya 'alas shalah, sudah di masjid ya Allah. Ketika ada hayya 'alas shalah, sudah di masjid. Kalau ibu punya karyawan toko, setiap akan buka toko nunggu diperintah. Kira-kira dipertahankan atau diberhentikan? Misalkan, toh jam 8 buka tokonya, siap. Nah, besoknya, toh jam 8 buka toko, siap. Berikutnya begitu terus, kira-kira dipertahankan atau diberhentikan? Harusnya kan sebelum disuruh, toh udah buka bos. Ketika mau disuruh, udah buka. Mau disuruh, sudah buka, gitu kan? Kira-kira kitanya seneng nggak? Ketika hayya 'alas shalah, bentar lagi apa? Hayya 'alas shalah, nunggu lagi masak. Hayya 'alas shalah, tanggung. Harusnya kan ketika hayya 'alas shalah, sudah di masjid aku ya Allah.
Ya kan? Bila sholat sudah bangun dari masjid ini dari tadi, Allah senang nggak? Senang. Ya kan? Ngaji, udah di masjid, walaupun telat. Jadi maka pengajian kan nggak perlu, kadang-kadang kita kan karena di-share kan. Nanti kalau ketemu dan nggak datang, malu kalau mau tanya, kenapa nggak datang? Nah, jangan sampai karena share-sharean. Ya kan? Baik, mudah-mudahan nanti baru satu ya. Baru satu, makanya pengajian itu tidak cukup seminggu sekali. Nanti selain seminggu sekali, lebihnya apa? Tazkiyatun nafas. Jadi tazkiyatun nafas harus setiap waktu, setiap saat. Kenapa harus setiap saat? Setan itu kan memalingkan manusia bukan setiap hari Selasa. Ya kan? Bukan setiap hari Selasa. Kapan setan memalingkan manusia? Setiap waktu. Berarti tazkiyatun nafas harus setiap waktu. Tapi hayla sholat. Oh iya, ternyata aku belum sampai masjid. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau libur akan saya datang duluan. Ya kan? Tazkiyah berarti. Ketika kita bercermin, oh ternyata sudah mulai keriput fisik. Ya Allah, perbaikilah akhlakku, perbaikilah mulutku ya Allah, perbaikilah mataku agar bisa melihat ayat-ayat Allah SWT. Perbaikilah pendengarku ya Allah agar bisa mendengarkan kebaikan ya Allah. Oh ternyata ketika ada lagu dangdutan, oh kita masih senang. Astagfirullah, berarti ternyata telinga kita masih suka dangdutan. Padahal kita sudah terus lebih sedang Pak mendengar ayat-ayat Allah. Astagfirullah. Jadi setiap saat kita harus tazkiyatun nafas. Jadi mudah-mudahan sebagai masih pengantar juga ini, karena ini baru satu yang makna yang kita sampaikan, dan kita harus selalu memantaskan diri agar kita menjadi pribadi yang senantiasa tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka segera pantaskan diri mumpung ajal belum tiba, sebelum sakit-sakitan tiba. Ya kan? Kan kadang kita hari ini ketemu, ternyata udah enggak ada. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.